Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini Phantom yang saat ini di-advise sama Andre Cronje, yang buat kalian hodl-hodl Phantom pasti sudah mendengar berita ini kemarin guys. Ini ada di masalah kalau Andre Cronje itu sudah mulai meninggalkan Phantom beserta dengan salah satu developer DeFi kawakan yang namanya Antonel guys. Nah, sebelum untuk melanjutkan konten ini, kita tonton sponsor dari video berikut ini. Nah, video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 sosial media yang ada di ekosistem Polkadot guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang, kalian cuma perlu wallet Polkadot JS, kalian sign in, dan ini multi chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima MetaMask Ethereum, wallet Near, dan juga wallet Polygon guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini, connect. Nah, ini wallet gua, tinggal langsung klik aja guys, kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Sosial, dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya, karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya. Dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys. Twitter gua di akun Myriad guys. Tinggal kalian isi aja at Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini, dan langsung kalian agree term and service nya, udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah, gokilnya di Myriad Sosial ini, kalian kalau males bikin postingan-postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post begini, dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya. Kalian langsung create post aja guys, otomatis. Nah, udah kelihatan di page kalian guys, buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial media kalian, dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua, linknya ada di deskripsi, dan kita lanjut ke video. Oke guys, nah untuk cari tahu detailnya kenapa Andre Cronje itu meninggalkan Phantom bersama Antonel, ini keterangannya itu tidak ada alasan yang pasti ya guys ya. Tapi Antonel itu nge-announce duluan, dan dia bilang Andre dan dia itu akan untuk menutup babak kontribusinya di DeFi dan crypto space ya guys ya. Dan dia bilang nanti saat tanggal 3 April mereka udah berhenti ya untuk berkontribusi di project-project yang mereka sebutkan, yaitu Yearn Finance yang dimana dibuat oleh Andre Cronje, Keeper Network, terus multi-chain kalau kalian tahu itu ada dulunya AnySwap namanya, Chainlist.org untuk yang provider mainnet di berbasis Ethereum, terus Solidity Exchange, dan Bribe Curve Finance ya. Ini tweet lengkapnya itu ada di sini guys. Nah, ini tweet lengkapnya. Dan ini dia bilang alasannya sih bukan karena building di DeFi itu nyeselin ya gitu. Tapi ini cuma untuk decision yang udah diputuskan dari lama gitu ya guys ya. Gitu. Nah, tapi di sini tuh menyebabkan banyak market di apps yang ada di Phantom maupun yang di apps lainnya yang pernah dibangun sama Andre Cronje dan Antonel itu langsung terjun bebas guys tokennya. Bahkan kalau kalian lihat token ininya ya guys ya, token Phantomnya, sorry, ini agak cacat. Oke, kita lihat dulu marketnya Phantom ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini dalam sebulan terakhir nih mulai turun. Awalnya udah mau breakout, turun lagi lebih parah guys, gara-gara berita itu tadi guys. Dan ini kalau kalian lihat, padahal titik breakoutnya padahal udah keren nih guys, ada di sekitaran sini ya, nih kayak gini sih guys. Nah tuh, padahal udah ini udah apa, wage ke bawah gini ya, harusnya tuh bullish gitu, tapi karena ada berita ini jadi turun lagi guys. Kurang lebih sih seperti itu guys. Nah, dan sebenarnya mereka bilang di sini yang di tweet fullnya,
Kenapa dia bilang bukan building di DeFi sucks? Karena waktu awal Andre Cronje meninggalkan Yearn Finance yang dia ciptain sendiri, itu alasannya karena komunitasnya tuh toxic ya, komunitas developernya, dan menurut dia terlalu banyak komunitas usernya itu yang menuntut kayak harga token naik-naik, pinginnya oh naik terus kok tiba-tiba turun banyak, dan akhirnya dia tidak fokus untuk developing tapi malah mengontrol komunitinya, yang dimana mereka tuh apa sih Andre Cronje ini merasa kurang seneng gitu ya guys ya. Nah, dan by the way, ini sentimen tentang hashtag Andre Cronje itu lagi happening banget di dunia kripto. Dan mereka tuh sampai bilang oh suksesornya Andre Cronje itu orang orang ini ya guys ya, orang apa namanya Vietnam ya guys ya, udah diganti posisi timnya di Phantom ya, yang harusnya dulunya tuh Andre Cronje guys gitu. Dan ini bener-bener kalau kalian lihat semua projectnya nih ya, Phantom tuh dalam 7 hari itu minus 26% gitu ya. Dan kalau dilihat di sini kalian tuh banyak berita-berita kalau antara FAT dan kekecewaan terhadap banyak user DeFi yang udah dibangun Andre Cronje di ekosistem Phantom, termasuk Phantomnya sendiri guys. Nah, untuk detailnya ini salah satu dari DJ-nya Phantom itu ngejelasin untuk meluruskan pola pikir ini guys. Nah, jadi dia bilang si DJ-nya ini datang ke Phantom, dia invest di Phantom itu juga karena ada Andre Cronje di situ. Yang kalau kalian tahu, Andre Cronje itu dianggap sebagai developer DeFi di engine EVM, Ethereum Virtual Machine, yang paling bisa dibilang prestisius lah, bisa dibilang god tier gitu ya, level dewa gitu ya guys ya. Nah, dan dia bilang awalnya Phantom itu cuma ada telegramnya untuk DJ-nya ya, yang dimana nih profilnya si Phantom King ini ya guys ya gitu. Nah, sampai pada satu saat mereka udah mulai research dan mulai growing. Nah, akhirnya Andre itu ngasih Phantom lebih banyak exposure untuk pembahasan developmentnya ya guys ya gitu. Nah, terus sampai banyak orang tuh nggak punya influence sekuat Andre Cronje untuk menyebarkan ekosistem Phantom dan seberapa potensialnya ekosistem Phantom. Akhirnya ada ide dari salah satu community membernya Zero itu punya ide yang gak lazim. Jadi mereka bikin YouTube dan buat thread tentang DeFi dan Phantom ya guys ya gitu. Dan ini King Phantomnya bikin meme tentang Phantom terus gitu. Nah, sampai ketika ini goalsnya mereka bekerja, goals mereka tuh bukan buat tokennya tuh biar dibeli, tapi supaya developer itu notice gitu ya, oh kalau ternyata bangun di Phantom itu sangat menarik gitu, dan lebih scalable daripada Ethereum ya, dan mungkin bisa dibilang salah satu layer 2 atau layer 1 yang terbaik gitu, berharapnya ke depan seperti itu guys. Nah, terus dia bilang di sini ekosistem short term hype-nya itu tidak sustain untuk mengengage orang-orang awam ke Phantom, tapi developernya udah mulai pada masuk ke Phantom pada akhirnya. Nah, ini adalah titik terang. Nah, sampai di Phantom Alert, salah satu ya community alert buat semua update tentang Phantom itu mereka dibangun bersama oleh orang yang paling lama di ekosistem Phantom, namanya si Austin ini guys. Dan akhirnya beberapa DEX diluncurkan kayak Spooky Swap, Spirit Swap, kayak gitu guys gitu. Dan ini dibangun oleh dev-dev yang baru masuk gitu, bukan dari dev awalnya Phantom gitu. Nah, baru ini ada Liquid Driver, salah satu agregator liquidity pool juga. Ini baru yang dibangun sama developer dari komunitinya Phantom yang lama gitu ya guys ya gitu. Baru beberapa anggota developer lain nih produk-produk ini DeFi-nya tuh mulai bermunculan di Phantom, kayak Reaper Farm dibuat sama orang ini nih, Byte Mason ya guys ya, dan dia ngakunya nih native team. Nah, terus di sini juga ada orang lagi 0x Babies itu juga bangun
project-project lain gitu ya. Dan meskipun project-project DeFi ini tidak sustain, tapi ini Tom Finance itu jadi patokan untuk multi chain cross chain algorithmic token ya, untuk ngatur stable coin gitu ya, kayaknya untuk ngatur basis cadangan dana di protokol DeFi-nya gitu. Baru ada project-project lain seperti ini Scrimdos, Tarot Finance. Nah, ini juga dibangun oleh dev natifnya Phantom ya. Dan ini juga akhirnya Curve Finance, SushiSwap, dan Cream. Kalau kalian tahu, 3 DeFi ini yang terkenal banget di Ethereum akhirnya tuh bisa dimasukkan juga ke dalam Phantom gitu. Dan ini dibarengin oleh Renevan Labs yang sebenarnya ini OG-nya atau yang udah lama banget juga ngebangun di ekosistem Phantom guys gitu. Nah, di sini banyak project yang banyak masuk, sampai NFT project hype-nya juga udah mulai masuk. Nah, dan banyakan orang ada yang mendengar Phantom itu karena Andre Cronje, tapi mereka sebagian itu adalah fork atau cabangan dari community yang lain, tapi community-nya tuh tetap solid gitu ya. Jadi tidak bisa bercabang, dipecah jadi ekosistem lain gitu. Nah, dan ini dia bilang banyak projectnya ini hidup itu bukan karena Andre Cronje gitu guys. Nah, jadi nggak perlu panik ya kalau Andre Cronje udah ninggalin Phantom ya guys ya. Mungkin maksudnya Andre Cronje meninggalkan Phantom karena ekosistem Phantom sudah mulai solid guys. Gitu. Nah, dan dia bilang kepergian Andre itu bukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik gitu ya. Dan sayangnya ini sangat mengejutkan karena Andre itu sangat figur yang sangat penting di dalam Phantom, tapi tetap at the end akan di carry oleh komunitinya ya, bukan oleh satu orang aja guys gitu. Nah, dan kalau kalian seorang token atau coin hodler, nah ini tuh bukan masalah kalian ini ya tidak berkontribusi, kalian sudah berada di tim koin atau token yang kalian hodl, dan itu cara kerja kripto ya guys ya menurut dia. Dan ini banyak pekerjaan yang dilakukan di banyak project, dan bukan hanya development, edukasi, dan marketing, tapi pekerjaan ini bisa dikerjakan sama siapa aja. Dan mereka bilang Andre ini bakal keluar dari Phantom itu bukan segalanya ya guys ya. Meskipun banyak orang menganggap, yang terutama masuk ke Phantom gara-gara Andre Cronje ya, pikirnya oh nih nggak mungkin lah gitu guys gitu, kayak nggak bisa, pokoknya kalau Andre udah pergi pasti udah hilang gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu guys gitu. Nah, terus dia bilang intinya sih seperti itu ya guys ya dari komunitasnya. Dan ini lumayan opininya tuh lumayan positif feedbacknya. Dan kalau kalian lihat ini ada pendapat yang menarik, dia bilang Andre keluar dari Phantom itu bukan outcome terbaik buat orang yang terlalu bergantung dengan Andre. Nah, ini betul guys. Jadi kalau kalian invest di kripto, kalian tuh jangan bergantung dengan figur satu orang ya guys ya, tapi kalian bergantung dengan gimana lingkungan komunitinya. Apakah lingkungan komunitinya sehat? Apakah lingkungan komunitinya itu benar-benar bisa sustain atau bertahan lama ketika kalian fokus invest di sana, kalian berkontribusi di dalam event-event mereka, ataupun kalian terlebih lagi bangun develop di sana ya guys ya. Inti dari thread ini seperti itu guys. Nah, dan ini foundernya si Phantom itu mengklarifikasi juga. Dia bilang Anton itu sama ini Andre itu udah mulai terminating 25 project. Nah, ini miskom kata dia. Terminating ini termnya itu lebih ke melemparkan project ini ke tim yang udah ada di dalam Phantom gitu, bukan berarti dimatiin ya. Dan ini miskom yang paling parah di poin nomor 1 ini, yang dimana project itu yang dimaksud ada di sini guys. Nah, ini yang salah satu projectnya ini yang mau di-terminate di Phantom, padahal sebenarnya enggak gitu ya guys ya gitu. Dan dia bilang setiap project yang masing-masing ini sebenarnya tuh udah ada tim solidnya, jadi kalau mereka pergi itu
nggak gitu masalah gitu, dan ini detailnya ya guys ya. Dan salah satu tweetnya dia bilang, kalian tahu nggak sih kalau di Yearn Finance itu Andre udah nggak bangun apa-apa lagi di situ, dia udah nggak kontribusi untuk update-nya juga gitu, udah dikerjain sama tim lain gitu guys ya. Nah terus dia bilang multichain.org ini salah satu DEX multichain yang paling besar yang dibangun sama si Andre Cronje, itu juga udah dari lama guys nih. Dia bilang udah nggak masalah gitu ya, udah berjalan aja gitu tanpa ada Andre Cronje. Bener-bener inilah prinsip hebatnya kripto ya guys ya gitu. Dan mereka tetap harus continue seperti biasa dan cuma ganti domain aja guys gitu ya, dari .xyz jadi .org ya guys ya, kayak gitu. Dan ini tetap berjalan seperti biasa gitu. Nah terus Andre pun juga menjalankan protokol namanya ini ya, Solidex nih. Nah terus baru mereka udah diambil alih, dan ini keterangannya tuh seperti ini nih, mana ya tadi. Nah ini ya guys ya, mereka tetap maintain gitu ya kontrak, smart contract dari protokol yang disebut Antonel ini tetap dijalankan kayak biasa. Mereka hanya cuma lift ya, kayak perusahaan aja lah, ganti CEO ganti CTO itu hal yang biasa guys. Tapi ini harusnya bukan menjadi suatu fad. Tandanya ekosistemnya sudah berhasil dan siap untuk berubah menjadi lebih baik dengan tim yang lebih fresh ya. Kurang lebih seperti itu ya dari poin-poin ini. Dan mereka pun juga bilang operasional Phantom tuh nggak terganggu gitu guys. Bahkan dia bilang justru sebenarnya mereka tuh malah ngeciptain ini yang dimana synapsing mode ini intinya adalah mereka gimana caranya processing transaksi di EVM tanpa perlu finalisasi gas fee ya. Intinya tuh seperti itu guys. Ini keren sih menurut gue ya guys ya gitu. Dan mereka bilang semua RPC ininya yang node blockchainnya itu mulai dikurangin input outputnya sekitar 90% selama percobaan testing. Artinya setiap transaksi yang dilakukan di blockchainnya di dalam RPC mainnetnya itu sudah mulai dikurang-kurangin ya, pelan-lahan, misalnya dari beban kerjanya, jadi lebih enteng gitu blockchainnya untuk transaksi. Keren guys. Dan mereka pun juga udah improve beberapa storage atau penyimpanan data-data smart contractnya gitu guys ya. Dan mereka tetap growing seperti biasa. Intinya sih seperti gitu guys. Nah jadi sebenarnya FAT ini itu kalau dilihat dari beritanya itu nggak masuk akal ya guys ya. Mungkin alasan Anton Cronje dan Andre Cronje dan Anton Nel itu keluar dari Phantom bukan karena Phantom sudah tidak sustain dari segi komunitas maupun developer ya, tapi malah sebaliknya. Mereka sudah sukses ya guys ya. Ibaratnya ekosistemnya sudah berhasil gitu. Nah cuma mungkin para netizen yang terlalu bergantung dengan dua orang ini menyebabkan FAT yang sangat luar biasa. Jadi pada panic selling gitu ya nih. Langsung yang tadi ya udah breakout dihantam lagi ke bawah guys. Kan sayang ya guys ya. Gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya kalian yang sudah invest di Phantom, kalian tetap DCA, beli seperti biasa, invest, dollar cost averaging. Nah, dan tetap fokus di projectnya, bantu community mereka. Dan kalau ada event-event tentang Phantom, kalian ikut aja guys. Siapa tahu Phantom dengan kededikasian kalian itu bisa ini ya, bisa terbang tinggi bukan dari segi harga doang, tapi dari segi di apps-nya yang lebih growing dan pastinya lebih menarik untuk digunakan banyak orang ke depannya guys. Gitu. Nah, jadi sudah clear ya tentang si Andre Cronje dan Anton Nel ini cabut ya guys ya tentang Phantom. Nah, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter dan Instagram Decentra. Dan kalau kalian klik link bio-nya di bawah, kita langsung diarahkan ke link.id Decentra Boys, yang dimana kita pun sekarang sudah menambah artikel Medium, yang dimana artikel Medium ini hanya untuk ulasan event-event khusus yang akan menjadi community partner dengan Decentra Boys ke depannya guys. Gitu. Nah, tetap seperti biasa like, comment, subscribe YouTube kita, dan juga kalau kalian mau lihat artikel ini ada beberapa
ada nih satu video yang video tentang myriad sosial itu udah kita buatin artikelnya guys. Nah, terus juga ini event Teks Ama dengan project PFP Big Bulls Billionaire itu juga kita buatin artikel dari Teks Amanya guys. Kalian bisa baca yang bahasa ataupun kalian kalau ngerti Inggris baca yang Inggris ya guys ya. Oke, itu aja dari gua. Desendra Boys signing out.